atau makanan yang kita makan ya itu bisa menjadi halalan thayyibah, syaratnya ada 3. Harta kita itu dikatakan harta baik, makanan yang masuk ke perut kita dikatakan halalan thayyibah kalau mempunyai 3 syarat. Dan ini penting loh ya, karena Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka tempat yang layak baginya. Maka nerakalah tempat yang pantas untuknya. Jadi Allah haramkan nih jasad yang tersusun dari haram masuk ke surga. Harus disucikan dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat cucunya makan kurma sedekah, sedekah. Kan kita tahu bahwa ahli bait nggak boleh makan apa? Sedekah. Nggak boleh makan sedekah. Terus lihat cucunya, kalau nggak salah Hasan atau Husain, makan kurma itu sedekah yang untuk dibagikan ke orang fakir. Maka disuruh apa? Disuruh melepeh. Apa melepeh bahasa Jawa, bahasa Indonesianya? Iya, mengeluarkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, Rasulullah itu paling nggak seneng kalau ada makanan keleleran. Nggak seneng Rasulullah itu. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, kalaulah bukan karena takut itu kurma-kurma yang jatuh itu kurma sedekah, niscaya aku ambil, aku makan. Makanya kita hati-hati tuh, jangan sampai boros. Ya, kalau kita ke restoran diperhitungkan, jangan sampai kita buang-buang. Loh Ustadz, itu kan yang saya bisa membelinya lagi kok Ustadz. Ini bukan masalah membeli, ini masalah engkau tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan khawatir Allah tegur kita nggak bisa merasakan itu lagi. Dulu Suria yang sekarang hancur itu, Masya Allah ya, mau makanan apa aja ada, kotanya juga indah, peninggalan bersejarah banyak di situ. Sekarang ini untuk cari makan gak ada yang dimakan. Orang cari sampah itu yang kalau kita nggak mungkin lihat aja nggak mau, itu dicari, makanan basi dimakan. Lah khawatir kalau kita ini tidak bisa mensyukuri nikmat yang berupa makanan ini, Allah Subhanahu wa taala Allah kirimkan teguran supaya kita tahu betapa mahalnya makanan tuh. Bukan masalahnya kita kaya, bukan masalah kita bisa beli. Kadang-kadang kita ini lihat di kulkas kita banyak makanan tuh. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar rumah dalam kondisi lapar sangat. Panas-panas, dan kita tahu Rasulullah kan muhajirin. Betul apa enggak? Rasulullah, Abu Bakar, Umar kan termasuk yang hijrah. Kita tahu bahwa sahabat yang hijrah berarti dari Makkah, betul? Dari Makkah berarti nggak punya kurma, nggak punya kebun kurma, nggak punya kebun, nggak punya ladang, nggak punya apa. Karena yang punya ladang adalah orang Ansar, orang asli Madinah. Pada waktu itu Rasulullah sangat kelaparan, bukan lapar lagi, lapar banget. Rasulullah keluar, saking laparnya cari makanan. Tiba-tiba keluar juga siapa? Pernah dengar hadis ini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ditanya oleh Rasulullah, ma akhrajaka ya Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar menjawab, al-ju', lapar ya Rasulullah. Lapar. Para penguasa dunia pada zamannya ini, para sahabat ini, jenderal-jenderalnya Islam ini, lapar loh, gak ada makanan. Ju' ya Rasulullah, lapar ya Rasulullah. Setelah itu datang Umar bin Khattab, ditanya lagi sama Rasulullah, ma akhrajaka ya Umar, apa yang buat kau keluar ya Umar? Ju' ya Rasul, lapar ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata, ayo kita ke salah satu kebun kurmanya sahabat Ansor. Maka Rasulullah bersama 2 sahabatnya tadi mengetuk kebun kurmanya. Dulu ada kebun kurma itu dulu ada apa namanya? Ada pagernya gitu loh. Artinya orang nggak bisa masuk kecuali harus izin dulu. Izin masuk, ternyata si empunya kebun itu yang laki-laki nggak ada, adanya istrinya. Maka Rasulullah menunggu, setelah itu datang suaminya, maka masuklah Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar. Disuguhi apa antum tahu? Disuguhi air dingin ya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, terus diberikan kurma kepada beliau. Kurma. Dimakan oleh Rasul, dimakan oleh Abu Bakar, dimakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Setelah itu apa kata Rasulullah? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im.
nanti pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang kurma dan air dingin ini. Itu padahal bukan sesuatu yang mewah, air dan apa, kurma, ditanya pada hari kiamat itu. Apalagi kita yang Masya Allah kambing guling ya. Harus hati-hati itu ya, jangan sampai kita tidak berhati-hati masalah makanan. Ya, kembali ke materi ya. Tadi saya katakan syarat makanan itu halalan thayyibah, yang masuk ke perut kita, harta yang kita makan itu halalan thayyibah, syaratnya ada 3. Yang pertama adalah zatuhu thayyib, zatnya itu baik, zatnya itu baik. Nasi, susu, keju, daging, madu, sandwich itu baik, zatnya itu baik. Artinya rokok nggak baik gitu loh, artinya alkohol nggak baik, artinya kalau zatnya itu bisa memadaratkan, maka ini otomatis nggak masuk kriteria ya, alkohol, drug ini nggak bisa, karena syarat pertama adalah zatnya baik, zatuhu thayyib, zatnya baik. Tapi ini nggak cukup untuk dikatakan itu adalah harta yang barokah, tidak cukup dikatakan ini makanan yang halal, nggak cukup, nggak cukup dengan zatnya, butuh syarat 2 lagi ya. Syarat yang kedua adalah sababuhu thayyib. Jadi kan saya ulangi lagi, tadi yang diminta Nabi yang nomor 2 adalah warizqon thayyiban. Lah kata-kata thayyib ini apa saja cakupannya? 1, zatuhu, zatnya harus thayyib, zat itu barangnya, maksudnya barangnya harus thayyib. Yang kedua sababuhu thayyib, sebab mencarinya harus baik. Lah kebanyakan manusia itu mengarahkan kata baik ini pada zatnya. Anaknya dikasih makanan yang paling luar biasa untuk mendukung kecerdasannya, diberi makanan yang bergizi, diberikan susu yang paling bagus misalnya untuk mendukung kecerdasannya, tapi gak perhatian sama syarat yang kedua, yaitu apa? Sababuhu thayyib, sebab mencarinya harus baik. Ini hasil apa? Hasil riba, hasil korupsi, hasil maling, naudzubillah min dzalik misalnya. Tapi ini pun gak cukup. Jadi yang pertama zatnya harus baik, yang kedua sebab mencarinya harus baik. Jangan lupakan sebab yang ketiga. Apa itu? Cara mengkonsumsinya baik. Maksudnya bagaimana cara mengkonsumsinya baik itu? Pakai adab islami, tidak boros, tidak mubazir. Saya kasih contoh ya. Ada orang ya, dia ingin beli madu Arab yang asli itu, yang kental itu. Karena saking pengennya ya, dia bekerja dapat uang, dia belikan madu Arab yang bagus itu. Berarti zatnya baik enggak nih? Tolong dijawab. Zatnya baik? Baik. Sababnya baik apa enggak? Baik, dia mencari kok, dia berusaha, dia bekerja kan gitu kan. Setelah itu dia beli madu tersebut. 2 syarat terpenuhi, barangnya baik, cara mendapatkannya baik. Tetapi ketika mengkonsumsinya karena nggak ngaji, dia makan pakai tangan kiri, minum sambil tangan kiri, pakai tangan kiri, sambil berdiri, nggak ngucap bismillah. Meskipun itu madu dari Mekah, misalnya tawonnya itu ada di serambi Ka'bah, tawonnya ada di talangnya Ka'bah, membuat di situ, terus kita makannya sambil berdiri, tangan kiri nggak ngucap bismillah, maka dia nggak memenuhi unsur menjadi makanan yang baik, halalan thayyibah tadi. Jadi makanan halalan thayyibah, harta yang barokah, syaratnya ada berapa tadi? 3. Zatuhu thayyib, sababuhu thayyib, wa kaifiyatuhu thayyib, cara makannya pun baik.